Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat sunnat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas izinnya lah kita semua dapat hadir di Masjid Darul Azkar ini dalam rangka kita mengisi malam-malam ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, terkait dengan pembahasan yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu pembahasan tentang Maryam dan kelahiran Isa alaihi salam. Jamaah sekalian, ada beberapa surah yang menceritakan atau terkait dengan kisah dari Maryam ataupun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang akan saya bacakan pada kesempatan malam hari ini satu surah, yaitu surah Ali Imran ayat 45 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan seterusnya. Jamaah sekalian, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam sama-sama keberadaan kelahirannya tampak kelahiran yang normal umumnya. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan kun fayakunnya Allah. Min turabin, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari saripati tanah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam pun Allah wujudkan, Allah lahirkan dan ada keberadaannya di dunia juga dengan kun fayakunnya Allah. Jamaah sekalian, ayat Al-Quran menjelaskan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam ini di surah Ali Imran ayat 45. Kata Allah, "Idz qalatil malaikah," ingatlah tak kala berkata malaikat,
Ya Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa bin Maryam. Jadi malaikat yang merupakan pesuruh Allah memberi kabar kepada Maryam. Kata malaikat dalam ayat ini, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah memberitakan kepada engkau bikalimatin, akan dapat satu kalimah. Kalimah ini dalam bahasa Arab disebutkan di ayat ini dengan isim nakirah yang bisa jadi memberikan banyak makna. Minhu ismuhu, bikalimatin minhu, kalimah daripadanya. Jadi kembali kepada kun fayakunnya Allah, atas kuasanya Allah. Kalimatin minhu, kalimatin minallah, maka diberitakanlah kepada Maryam akan kelahiran sosok bayi ismuhu, yang namanya tidak dikatakan ismuha, tapi ismuhu, yang menunjuk kepada kelahiran bayi laki-laki. Jikalau disebutkan ismuha, maka menunjuk kepada kelahiran bayi perempuan. Tapi di ayat ini Allah tegaskan ismuhu, bahwa sosok bayi itu yang merupakan kalimah minallah, satu proses dari kun fayakunnya Allah. Allah ciptakan satu sosok dari rahim Maryam, ismuhu, yang namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Isa ibnun, anak laki-lakinya Maryam. Pun Allah tegaskan di ayat ini, kata Allah, wajihan fid dunya wal akhirah, bahwa kelak Isa ibnu Maryam ini, penegasan dari malaikat kepada Maryam, ya, bahwa kelak nanti bayinya ini nanti akan menjadi sosok yang wajihan fid dunya wal akhirah, sosok yang mulia di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Jamaah sekalian, Nabi Isa menjadi Nabi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa ajaran tauhid sama dengan Nabi dan Rasul-Rasul yang lainnya. Dan Nabi Isa alaihi salam menjadi sosok Nabi yang dikenal umat manusia. Dan Nabi Isa alaihi salam pun nanti di akhirat menjadi sosok yang mulia, yang dikenal oleh banyak umat. Jamaah sekalian, dan akhir dari ayat 45 ini dikatakan wa minal muqarrabin, dan Nabi Isa alaihi salam merupakan sosok yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam penafsiran yang lain, muqarrabin adalah sosok yang memang berasal dari
kelompok atau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menurunkan nabi-nabi, termasuk nabi-nabi yang diutus Allah kepada umat Bani Israel. Maka Nabi Isa termasuk Nabi Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Jamaah sekalian, dan di antara keistimewaan dari bayi Isa ibnu Maryam ini adalah wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, bahwa bayi Isa ibnu Maryam ini dapat bercakap-cakap dengan manusia fil mahdi, sedangkan dia masih dalam buayan, masih dalam gendongan, masih bayi. Wa kahla, dan di masa tua, wa minas salihin, dan Nabi Isa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jamaah sekalian, walaupun diangkatnya Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan banyak beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam adalah betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, untuk nanti Allah wujudkan kembali Nabi Isa di alam dunia ini untuk membasmi Dajjal yang merupakan tanda dari akhir zaman ini. Tapi penafsiran yang lain di kalangan orientalis pun ada yang menafsirkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah layaknya manusia lainnya yang ketika mendapat ancaman pembunuhan oleh kaum Bani Israel, Nabi Isa mengasingkan diri ke dalam ke daerah tertentu, sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam beranak, bercucu dan seterusnya hingga wafatnya. Wallahu alam. Tapi bagi umat Islam yang perlu kita yakini adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam keberadaannya melalui proses kun fayakunnya Allah, dan itu harus kita yakini. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi utusan Allah yang merupakan juga bagian dari keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Jamaah sekalian, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Paling tidak ini bisa menjadi bertambahnya atau menjadi bertambahnya keyakinan kita tentang bagaimana kuasanya Allah terhadap manusia. Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam tidak dengan seperti biasanya manusia. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam pun sama, tanpa kelahirannya tanpa seorang ayah. Tapi sekali lagi ini adalah atas kun fayakunnya Allah. Apapun jikalau Allah kehendaki, maka akan terjadilah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.